Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cemin, cerita Mimin. Kali ini Cemin akan menceritakan sebuah cerita yang berasal dari Latisa yang diberi judul Penumpang Goib di Perbatasan Gunung Rambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Beginilah kisahnya. Aku Latisa. Hari ini aku akan bercerita tentang kejadian mistis saat dalam perjalanan dinas keluar kota. Pekerjaanku sebagai karyawan di salah satu perusahaan yang ada di Kalimantan Timur. Saat ini aku tinggal di Balikpapan, Kalimantan Timur. Walaupun sebenarnya aku memang asli gadis Kalimantan. Tepatnya gadis Banjar, Kalimantan Selatan. Tapi karena pekerjaan, jadi tahun lalu aku dipindahkan ke kantor pusat yang ada di Balikpapan. Pengalaman mistis ini terjadi pada awal tahun 2019. Saat itu aku ada tugas ke daerah Kalimantan Selatan. Dan dengan senang hati aku menerima tugas itu. Karena Kalimantan Selatan adalah kampung halamanku. Jadi aku berpikir sambil bekerja bisa menyempatkan untuk menjenguk orang tua. Dan aku juga sering bolak-balik Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Atau Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Ceritanya seperti ini. Jadwal keberangkatanku itu harusnya jam 1 siang atau habis zuhur. Tapi karena ada kesibukan lain jadinya keberangkatan aku diundur setelah asar. Waktu yang ditempuh untuk bisa sampai ke salah satu kota yang ada di Kalimantan Selatan itu kurang lebih sekitar 8 jam perjalanan. Dan aku berangkat dengan salah seorang temanku yang bernama Mas Azam. Sebelumnya memang aku gak ada rasa takut ketika mau berangkat sore. Karena sudah terbiasa, jadi perjalanan selalu aku nikmatin dan aku bawa santai. Pikirku tidak ada masalah karena bisa tinggal tidur pules di dalam perjalanan. Dari rumah aku dijemput sama supir jam 4 waktu Indonesia Tengah. Kalau ke Kalimantan Selatan kita akan menyeberang dulu naik feri ke Kabupaten Penajam Pasar yang kini akan menjadi ibu kota baru. Setengah perjalanan sampai ke pelabuhan, mobil sempat diam sekitar setengah jam karena menunggu kapal ferinya datang. Akhirnya masuk kapal pun juga sudah sore banget dan untuk sampai ke Penajam kira-kira kurang lebih 1 jam kita di dalam kapal. Saat azan maghrib berkumandang, alhamdulillah kapal pun akhirnya datang dan bersandar. Jadi kami memutuskan untuk sholat di masjid yang ada di kota Penajam. Selesai sholat kami juga memutuskan untuk langsung makan malam di warung seafood yang ada di kota Penajam. Dalam perjalanan seperti biasa aku duduk di belakang dan Mas Azam duduk di depan supir. Dalam perjalanan karena belum mengantuk, akhirnya kita ngobrol dan dengerin musik juga sambil nyemil-nyemil makanan-makanan kecil yang sudah kita beli sebelum kita berangkat. Dan di dalam perjalanan dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan, dalam perjalanan pun kami melewati gunung rambutan yang curam dan berkelak-kelok. Karena perjalanan dari Kalimantan Timur sampai ke Kalimantan Selatan itu kami tempuh melalui perjalanan darat. Jadi mobil harus benar-benar berhati-hati. Kalau nggak hati-hati itu bisa kepleset. Ya kalau udah kepleset mobilnya sudah bisa dipastikan
akan masuk jurang. Apalagi kondisinya malam hari. Lampu jalanan itu cuma sedikit. Setelah melewati beberapa jalanan kabupaten lalu langsung menaiki jalan gunungan. Yang artinya mobil akan melintasi jalanan gunung rambutan. Waktu itu aku posisinya sedang tertidur dan masih sendiri di kursi belakang. Entah kenapa pada saat itu aku merasakan sangat dingin. Akhirnya aku terbangun karena ingin meminta supir untuk menurunkan AC-nya. Aku melihat Mas Azam masih terjaga menemani supir. Dan pada saat itu aku melihat jam itu kurang lebih sekitar hampir jam 10 malam. Lalu kemudian aku bilang sama supirnya, "Om, AC-nya kecilin dong, dingin banget soalnya." Lalu kata Pak supirnya, "Ini udah paling rendah loh Mbak." Lalu aku kaget, "Oh ya? Tapi kok dingin banget ya?" Rasaku pada saat itu sambil memutar ventilasi AC ke kanan ke arah berlawanan. Lalu Mas Azam menawarin jaketnya. "Sa, kamu mau pakai jaket aku? Kalau mau itu ambil aja, buka tasku aja di belakang, ada paling atas jaketnya." Lalu kemudian aku bilang, "Ya udah aku pinjem ya Mas. Asli nih dingin banget. Kalian gak kedinginan apa?" "Enggak sih." Dan pas aku berbalik berniat mau mengambil jaket di belakang, tiba-tiba dari kaca belakang mobil aku melihat ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon. Lalu karena aku kaget, aku langsung beristighfar, "Astagfirullahaladzim." Tapi gak tahu apa yang jatuh tadi. Aku lihat benar-benar benda yang jatuh tadi lumayan besar. Karena jatuhnya cepat, jadi gak jelas apa yang sebenarnya itu terjatuh. Lalu Mas Azam juga kaget. "Loh, kenapa Sah?" Mas Azam dan supir pun kaget mendengar aku tadi mengucap istighfar. "Loh, kenapa Sah?" "Enggak Mas, tadi kayaknya aku ngeliat sesuatu yang jatuh nih dari atas pohon." Terus kata Mas Azam, "Apaan?" Kami sempat terdiam beberapa saat. Lalu Mas Azam mencairkan suasana biar gak tegang. "Udahlah, mungkin tadi tuh ranting pohon yang jatuh kali." Lalu aku sedikit menenangkan diri, menjawab, "Iya kali ya, mungkin ranting pohon. Ya udahlah, biarin aja deh." Tapi karena aku yang merasakan dan aku yang melihat, aku berpikiran bahwa itu tuh bukan ranting. Tapi buru-buru pikiran itu tuh aku tepis biar aku gak mikirin itu. Karena waktu itu aku ngerasa bener-bener merinding. Perjalanan kita melintasi gunung masih panjang. Pada baca doa ya. Dan ternyata perjalanan kita melintasi gunung rambutan itu masih panjang. Lalu kemudian Pak supir bilang sama aku sama si Mas Azam, "Ya udah, kalian pada baca doa masing-masing aja ya." Ketika Pak supir itu meminta kita untuk membaca doa, aku langsung dalam hati aku berzikir karena masih merasa gak enak dan merinding. Kemudian tiba-tiba mobil itu jadi melaju pelan. Dan aku langsung tanya dong, "Kenapa Om?" Terus Pak supirnya itu bilang dengan terbata-bata, "Itu ada yang melambai di ujung jalan." "Mana?" Mas Azam
menajamkan matanya ke arah depan. Waduh, beneran ada orang, beneran di situ. Lalu Mas Azam berteriak, "Mana?" sambil menajamkan matanya ke arah depan. Waduh, beneran nih, masa ada orang sendirian berdiri di situ? Mana sih? Aku ikut menajamkan penglihatan. Bener aja, ada perempuan melambai di depan sana. Kita terus aja lah Mas. Takutnya ini tipuan, begal nih pasti nih. Mana mungkin malam-malam jam segini ada orang sendirian berdiri di tengah-tengah gunung. Ya juga sih, tapi itu kan kayaknya perempuan deh. Lalu aku bilang sama Mas Azam, iya juga sih, tapi kan itu perempuan Mas. Siapa tahu dia dalam perjalanan terus motornya mogok. Kan kasihan juga Mas. Benar saja. Ketika mobil kami mulai mendekati orang yang melambai itu, terlihat seorang wanita yang usianya lebih tua dariku. Menenteng tas di bahu dan ada sepeda motor di dekatnya. Tuh kan, motornya mogok nih Mas. Kasian, bantuinlah. Aku ngomong sama supir dan Mas Azam. Dan langsung pas supir dan langsung mobilnya berhenti di depan wanita yang tadi melambai. Lalu Mas Azam membuka kaca terus nanya ke perempuan itu, "Kenapa Mbak?" "Motorku mogok, aku mau ke pasar di turunan gunung sana. Boleh ikut numpang nggak?" Kami sempat terdiam. Lalu bingung mau dikasih tumpangan atau enggak. Tapi setelah kami lihat lagi, wanita tersebut memang tidak ada yang aneh. Karena desakanku yang juga wanita, mereka kasihan, akhirnya wanita tersebut kami putuskan untuk mengantar sampai pasar yang ia maksud. "Ya udah Mbak, naik Mbak." Kemudian Mas Azam bertanya, "Kok sendirian sih Mbak?" Perempuan itu pun menjawab, "Iya sudah biasa Mas, saya kemana-mana sendirian kok." Lalu aku memperkenalkan diri. Aku ulurkan tangan, terus aku bilang, "Oh iya Mbak, kenalin aku Latisha." Si perempuan itu menjawab, "Sari." Dan pada saat itu kurasakan tangannya halus dan sangat dingin. Ketika kita saling melepaskan jabatan tangan, tiba-tiba aku mencium aroma melati yang sangat pekat. Aku langsung terdiam waktu itu. Yang kurasakan itu bingung dan tengkuku merinding. Dan pada saat itu aku terus berzikir dan terus berdoa. Sudah berapa kali kami menurunin gunung dan belum terlihat adanya pasar yang dimaksud oleh Sari. Dan akhirnya Om supir pun bertanya, "Mbak, masih jauh pasarnya?" Tapi Sari terlihat diam aja dan tanpa ekspresi. Lalu kemudian Mas Azam ikut manggil juga, "Mbak." Dan Mbak Sari pun tetap terdiam dan tanpa ekspresi. Melihat keadaan ini kami semakin bingung. Aku langsung merapatkan diriku ke jendela mobil untuk menjauhi Mbak Sari. Tiba-tiba hawa di dalam mobil itu menjadi sangat dingin. Dan seketika itu kulihat Mbak Sari menengok ke arahku dengan menyeringai tersenyum sampai selebar daun telinga. Melihat hal itu aku langsung ketakutan dan berteriak, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Pada waktu itu kami dalam keadaan panik dan ketakutan. Dan Mbak Sari pun langsung tertawa menggelegar.
seperti khasnya seorang wanita cantik yang disebut kuntilanak. Entah apa yang terjadi saat kubuka mata, aku terbangun di sebuah rumah. Dan ternyata pada saat aku terbangun, aku sudah berada di dalam rumah Pak supir. Ternyata aku tadi pingsan. Mungkin karena tidak tahan dengan kejadian mistis yang aku alami. Lalu kemudian Mas Azam bertanya, Sa, sudah sadar? Ayo minum dulu. Dan beberapa orang begitu khawatir. Mereka adalah paman, tante, dan keponakannya dari Pak supir kita. Kata mereka, alhamdulillah akhirnya kamu bangun juga. Mas, setan. Aku teriak karena masih ketakutan. Wajarlah, karena ini hal pertama yang baru aku temuin. Dan benar-benar dia duduk bersebelahan dekat sama aku. Lalu kata pamannya si Rido bilang sama aku, udah gak apa-apa mbak, setannya udah pergi. Ternyata setelah penumpang yang kami bawa berubah wujud, Rido dan Mas Azam langsung berdoa sambil menyetel murotal di audio mobil. Melihat aku yang gak sadarkan diri, mereka panik dan kebetulan sudah memasuki kabupaten yang di situ ada rumah pamannya Rido. Mereka langsung berhenti di sana dan membopong aku untuk masuk ke dalam rumah. Dengan kejadian yang sangat menakutkan ini, aku memutuskan untuk bermalam di rumah pamannya Rido dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Dengan kejadian ini, aku jadi tidak mau lagi untuk melakukan perjalanan jika harus melintasi gunung rambutan. Dan ketika aku dapat pekerjaan untuk bepergian lagi, aku memutuskan untuk berangkat pagi supaya hal itu tidak terjadi lagi. Sobat Cemin, cerita yang dialami oleh Latisa itu seakan-akan mengingatkan kita untuk selalu berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah yang Maha Kuasa. Sobat Cemin, demikian cerita yang bisa Mimin sampaikan. Sebuah kisah nyata yang dialami oleh Latisha. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.